Pemirsa, sebagai awalan kita akan lihat Ketua KPK Firly Bahuri yang akhirnya memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK untuk menjalani klarifikasi terkait pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setelah sempat mangkir karena sejumlah alasan, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya hadir di Gedung Lama Komisi Pemberantasan Korupsi pukul 10 pagi tadi. Sedianya Firly diperiksa Dewas KPK pada Jumat 27 Oktober lalu. Namun, ia tak hadir dan meminta pemeriksaan dilakukan pada hari Rabu 8 November. Namun, lagi-lagi Firly tidak hadir dan memilih melakukan kunjungan kerja ke Nangro Aceh Darussalam. Mantan Kabahar Kam Polri ini pun dijadwalkan diperiksa pada Senin minggu lalu. Namun Firly tidak hadir dengan alasan undangan pemeriksaan yang diterimanya dijadwalkan pada hari Selasa 13 November. Dan pada hari ini Firly menjalani pemeriksaan selama lebih kurang 3 jam. Saat keluar, tampak 4 orang berseragam putih mengawal sang ketua KPK ini. Firly pun menyampaikan jika semua pertanyaan yang dilayangkan oleh Dewan Pengawas sudah dijawabnya. Tadi ditanya soal apa aja, Pak? Seputar laporan yang diterima oleh Dewas. Saya sudah berikan semuanya apa yang dimintakan oleh Dewan Pengawas. Tentu ini adalah sesuai dengan surat undangan, klarifikasi oleh Dewas, dan sudah saya sampaikan semuanya utuh dari mulai A sampai Z. Sedangkan untuk materinya tentu karena sifat pemeriksaan di Dewas itu adalah tertutup, nanti biarlah Dewas yang menyampaikan secara lengkap ya. Terima kasih ya. Selain Firly, Dewas KPK juga memeriksa 4 pimpinan KPK lainnya, termasuk tersangka Syahrul Yassin Limpo yang dimintai keterangannya terkait momen pertemuannya di lapangan bulu tangkis di kawasan Jakarta Barat. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Ya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyebut tidak melakukan pemerasan terhadap siapapun selama bertugas sebagai Ketua KPK. Dan saat mendapat panggilan dari penyidik Polri, Firly juga tidak pernah mangkir. Namun tugas sebagai Ketua KPK menyebabkan dirinya tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan. Menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Saya mengikuti proses pemeriksaan pada tanggal 16 November 2023. Bukan dengan upaya mangkir. Karena saya sadar saya harus taat hukum. Rekan-rekan pahami bahwa kami dipanggil untuk diminta keterangan pada tanggal 8 November 2023. Tetapi di dalam waktu yang sama, saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ketua KPK, hadir di tengah masyarakat, epicentrum pemberantasan korupsi dari wilayah barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir. Pada tanggal 26 Oktober 2003, penyidik melakukan penggeledahan ke rumah saya di Bekasi, Pilah Galaksi, yang dilaksanakan sejak pukul 11.00 sampai 15.35 WIB. Berita acara penggeledahan dengan hasil tidak ada barang bukti yang ditemukan. Di saat penggeledahan disaksikan oleh sejumlah pihak, termasuk ketua RT setempat, dan juga kami menerima surat izin penggeledahan yang saat itu tertuju dengan untuk 5 rumah. Sedangkan 3 rumah lain alamatnya salah dan bukan rumah saya. Rekan-rekan pasti mengikuti, ada 3 rumah yang menjadi sorotan, dianggap rumah Firly, padahal itu bukan rumah Firly. Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, tentulah para pihak yang memiliki rumah menyampaikan keberatan kepada saya dan kepada yang melakukan penggeledahan. Sampai hari ini pun yang bersangkutan juga merasa tidak nyaman. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun juga. Termasuk saya juga tidak pernah kecewa kepada negara. Karena pada prinsipnya, negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari suatu
hadapan tentang kebatilan, terutama menghadapi serangan balik para koruptor. Gibran Rakabuming Raka buka suara menyusul tudingan ijazah sekolahnya yang dinilai hanya setara SMK. Ya, putra sulung Presiden Joko Widodo ini pun menunjukkan ijazah miliknya semasa berkuliah di Management Development Institute of Singapore. Wali Kota Solo yang juga merupakan calon Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menjawab spekulasi dan hiruk-pikuk kabar mengenai ijazah miliknya yang dipertanyakan banyak pihak selama beberapa waktu terakhir ini. Tak hanya menjawab secara lisan, Gibran juga membawa ijazah miliknya dan meminta awak media melihat dan mengecek langsung ijazah tersebut. Hal itu dilakukan Gibran saat tiba di Balai Kota Solo pagi tadi. Ijazah milik Gibran diperolehnya saat berkuliah di Management Development Institute of Singapore dan gelarnya diperoleh dari Universitas Bradford, Inggris. Gibran menyebut ijazahnya sudah mendapat pengesahan berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Biar cepat selesai. Ya kan memang ijazahnya kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran. Ya biasa, makanya kan tak bawakan ijazahnya, mau dibawa sendiri ya, aja gue hilang ke rumah. Tuduhan itu sangat merugikan ya Mas? Enggak. Saya enggak untuk lucu-lucuan. Dari sekian. Aku kesal banget ya. Meski diragukan ijazahnya, kakak kandung Kaisang Pangarep ini menilai tuduhan yang beredar tidak merugikan dirinya. Bahkan, Gibran menanggapinya sebagai bahan lucu-lucuan saja. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One, mengabarkan. Tapi diagendakan ya Mas? Tunggu di sana, teman-teman media silahkan menunggu di sana. Ya, Pilpres yang menjadi ajang pesta demokrasi jangan tercoreng dengan netralitas dan keberpihakan aparatur negara, pemirsa. Ya, semua kontestan, tokoh pendukung, serta masyarakat bersama-sama mengawal pesta demokrasi agar berjalan jujur, adil, dan tidak keluar jalur. Pemilihan presiden dan wakil presiden mestinya menjadi ajang pesta rakyat yang disambut dan dilaksanakan dengan menyenangkan. Terlebih lagi, pemilihan presiden dan wakil presiden ini sebagai edukasi masyarakat untuk menjalankan demokrasi dan siap menerima kalah, juga siap menerima kemenangan. Namun, suasana politik di tanah air seakan semakin panas dengan gembar-gembor narasi netralitas pidato pasangan capres dan cawapres pada saat penetapan nomor urut kemarin. Namun, untuk mengawal netralitas narasi pun terus dibangun untuk menciptakan kepercayaan publik serta keterlibatan masyarakat untuk mengawasi. Kita khawatir karena potensi kecurangan pasti ada, sehingga kita perlu waspada. Di dalam tahap apa yang paling perlu diwaspadai? Ya, memanfaatkan bantuan sosial untuk kampanye, memanfaatkan aparat untuk kampanye. Apa indikasi itu sudah? Ya baru warning aja. Harapannya dilakukan? Ya, saya berharap masyarakat menggunakan kameranya. Kalau ada curangan, tolong difoto, diupload, dikirim ke kita. Nanti akan kita jadikan bahan untuk protes. Apakah masyarakat tetap seperti selama ini? Jika tegak lurus menegakkan hukum dan keadilan. Benih pas pun tertidadangan, tapi adik perang pun menegakkan hukum dan keadilan. Sementara Gibran Rakabuming Raka justru mengajak pendukungnya untuk tetap tenang atas kampanye miring yang ditujukan pada pasangan Prabowo Gibran. Tapi saya hanya ingin menekankan sekali lagi ke Bapak Ibu semua, ini karena serangan-serangan di sosial media saat ini sangat-sangat masif sekali, fitnah-fitnah, nyinyiran, berita hoax, berita negatif. Saya
Saya sarankan sekali lagi Bapak Ibu semua untuk tidak perlu menanggapi itu semua. Dibawa santai saja, disemutin saja, kita fokus untuk pemenangan, fokus untuk turun ke akar rumput, fokus melakukan konsolidasi door to door. Pokoknya apapun yang kontraproduktif, hal-hal yang negatif tidak perlu kita tanggapi. Komentar mengawal kejujuran dan netralitas pun datang dari sejumlah tokoh pendukung Capres dan Cawapres. Intinya Satgas ini atau posko ini adalah untuk mengawal kejujuran dan keadilan. Jadi pemilu yang jujur dan adil. Itu komitmen bersama. Sehingga kami yakin dengan keberadaan posko atau Satgas di daerah-daerah yang juga menurut saya akan lebih masif lagi seandainya ini juga diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya posko, tapi mereka mungkin lebih ke memberikan payung lah kepada masyarakat di sekitar posko itu sendiri. Seandainya mereka tahu atau misalnya mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya mereka terima dari para semua penyelenggara pemerintahan, maka mereka bisa melaporkan ke situ. Termasuk juga ancaman narkoba, tapi yang paling mendekati sekarang di depan mata kita potensi ancaman yang bisa memecah belah bangsa adalah ancaman demokrasi, pesta demokrasi yang akan kita lakukan tahun depan, awal tahun depan. Kalau salah-salah kelola, kalau salah-salah memanage, ini bisa menjadi potensi benih-benih perpecahan di antara kita. Tentu kita masih ingat peristiwa 2019, Pilpres yang lalu. Hampir saja kita terbelah, karena yang diusung ketika itu adalah isu agama. Pengamat politik pun ikut angkat bicara soal kecurangan dan netralitas dalam Pilpres maupun pemilu. Nah, yang menarik Pilpres 2024 ini kan wacana kecurangan sudah muncul dari awal ya. Nah, biasanya wacana kecurangan itu disampaikan oleh oposisi ketika berhadapan dengan petahana. Karena posisi oposisi kan biasanya lebih lemah dibandingkan dengan petahana. Kemudian petahana itu memiliki akses kepada birokrasi ya, yang notabene biasanya menjadi tuduhan terhadap adanya kecurangan. Tak hanya tokoh, masyarakat pun menginginkan jalannya pesta demokrasi melalui Pilpres dan pemilu ini agar berjalan dengan aman, tertib, dan menyenangkan. Di Bandung, Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendeklarasikan Jabar aman, netral, dan tenang sebagai upaya menjaga netralitas seluruh aparatur sipil negara di Jawa Barat jelang pemilu serentak tahun 2024. Dan di Jakarta, masyarakat menggelar zikir dan doa bersama dengan para habib, tokoh masyarakat, dan mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga kedamaian dan kerukunan anak bangsa dalam menyongsong Pilpres 2024 yang sejuk. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saat angka terendah 1 dan poin tertinggi adalah 10, maka Ganjar Pranowo memberikan angka 5, nilai 5 untuk penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini di dialog dan juga perbincangan setelah jeda. Ya, saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola dan juga sejumlah narasumber. Tetap bersama kami. Menegakkan hukum hak asasi manusia yang tadi benar singgung ya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira. Ya, dengan kasus ini jeblok. Jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5.
hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya. Nggak, kalau skala 1 sampai 10 kira-kira? Ya dengan kasus ini jeblok. Jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10? 5. Jelang kontestasi Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang, setiap kandidat dan tim suksesnya punya cara tersendiri untuk menampilkan kandidat yang diusungnya. Namun belakangan tak ada lagi sindir-menyindir. Perang opini kian jelas dan tegas. Yang teranyar datang dari Ganjar Pranowo. Capres nomor urut 3 ini mengkritik penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Tak tanggung-tanggung, pasangan duet Ganjar dan Mahfud bahkan memberi nilai 5 dari 10. Ganjar memberikan rapot merah untuk Jokowi soal penegakan hukum saat diundang menjadi pembicara di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu pekan lalu. Tidak menegakkan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira? Hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagian dari. Ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya, jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10? 5. Terima kasih. Merah itu Mas berarti. Rapotnya merah ya. Ya. Ini Uceng, aduh. Namun, alih-alih menilai kinerja pemerintahan Jokowi soal penegakan hukum, kritik Ganjar seolah menjadi bumerang. Pasalnya, pasangan duet Ganjar yakni Profesor Mahfud adalah Menko Polhukam di Kabinet Jokowi saat ini. Apa sebenarnya yang melatar belakangi penilaian Ganjar untuk pemerintahan Jokowi ini? Benarkah justru menjadi bumerang untuk pasangan Ganjar Mahfud MD? Dan akankah perang opini ini kian jelas hingga tak perlu saling sindir antara kandidat Capres-Cawapres? Tim TV One mengabarkan. Adanya rekayasa dan juga intervensi, itu yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo sehingga memberikan poin ataupun juga angka 5 untuk masalah penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo. Untuk kubu rival kemudian mengatakan yaitu kubu yang mengusung Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Padahal yang akan dipasangkan oleh Pak Ganjar Pranowo adalah seorang Menko Polhukam Mahfud MD. Kita akan bahas mengenai hal ini lebih lanjut dan kita akan dengarkan bagaimana suara dari kubu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, tapi juga sudah terhubung kita dengan kubu dari Pak Prabowo dengan Mas Gibran, yaitu ada Bang Herzaki Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Herzaki. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Kami bisa mendengar dengan jelas suara dari Bang Herzaki. Baik, nanti kita akan sambil menunggu kehadiran dari Pak Petrus Celestinus yang mewakili kubu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, tapi juga sudah hadir di samping saya pakar dari komunikasi politik yang nanti akan memberikan pandangannya, Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam Putri, waalaikumsalam. Baik, sambil menunggu kehadiran Pak Petrus yang mungkin nanti bisa menjelaskan kepada kita Mas Nyarwi, apa sebenarnya dasar dari Pak Ganjar sampai bisa memberikan angka 5 begitu kan. Angka kalau di rapot ini nilainya merah, bisa bikin nggak naik kelas. Tapi Mas Nyarwi bagaimana melihatnya? Dari tadi bagaimana caranya Pak Ganjar menyampaikannya saja, jeblok begitu tak katakan. Jeblok dengan wajah yang dingin, tidak ada ekspresi dan sebagainya. Apa yang Mas Nyarwi lihat? Yang jelas ya, sejak terutama ya munculnya proses penominasian Gibran ya sebagai cawapres, dan seiring sebelum itu kan muncul ya proses di MK ya, pengujian dari Almas itu kemudian diloloskan ya, muncul keputusan MK PU 90 itu gitu, sampai kemudian dramanya berlanjut ke putusan MK gitu ya. Kita akan lihat ya, sebelum Mas Ganjar itu PDIP cukup keras ya, kemudian mengkritik ya di sana, dan tetapi kan kita belum menyimak ya bagaimana Mas Ganjar mendiferensiasikan dirinya gitu dengan katakanlah yang selama ini di mana Pak Jokowi dianggap tentu saja ya sosok elit gitu ya, yang
kemudian merestui ya hadirnya cawapres Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Nah di sini saya lihat Pak Ganjar ini makin mempertegas nih diferensiasi positioning dirinya, khususnya terkait dengan penilaian ya soal penegakan hukum, HAM, mungkin bisa juga dikaitkan dengan demokrasi seperti itu. Itu muncul dalam berbagai undangan-undangan diskusi seperti ini ya. Nah tentu saja Putri, itu juga bisa kita lihat di visi misi sebenarnya. Di visi misi yang disampaikan di dokumen KPU yang bisa kita akses bersama, itu aspek penegakan hukum juga termasuk ada unsur-unsur menjaga kebebasan misalnya berpendapat dan seterusnya. Itu saya lihat itu cukup eksplisit disampaikan. Walaupun dengan bahasa yang berbeda, ini di kubu Anies itu juga ada, yaitu katakanlah istilahnya memperbaiki kembali demokrasi atau mungkin pembacaannya terkait dengan asumsi demokrasi menurut. Cuma hanya saja ini ya Putri, ini kan pemberian angka skor ini akan memunculkan interpretasi ya. Konteksnya adalah keseluruhan dari proses penegakan hukum, tidak hanya yang dikawal oleh eksekutif saja, tetapi juga bahkan lembaga-lembaga yang lain ya, termasuk yudikatif, termasuk sampai MK. Nah, kalau kita lihat mungkin dugaan saya konteks yang paling tepat yang disampaikan Pak Ganjar dalam acara ini itu adalah merujuk pada proses yang terjadi selama ini terakhir-terakhir di MK kan gitu, dari putusan MK sampai MK. Tetapi kan kemudian orang juga bertanya-tanya kan gitu. Nah selama ini Pak Mahfud juga ada di situ, tetapi Menko Polhukam di eksekutif bawah presiden kan gitu. Nah terus posisinya seperti apa kok katakanlah juga ada bagian di mana orang mengkritik gitu ya, dijadikan sasaran. Nah ini yang saya kira akan munculkan interpretasi sebenarnya terkait dengan kebijakan dan sikap Mas Ganjar ini, Pak Ganjar ini. Bagaimana sebenarnya duduk perkara atau posisinya di tengah yang saat ini di mana Pak Mahfud sendiri sebagai cawapres itu juga ada dalam pemerintahan Pak Jokowi walaupun posisinya di eksekutif. Nah ini akan memunculkan tentu saja Putri akan munculkan wacana kritik terkait dengan apa yang disampaikan Mas Ganjar itu kira-kira. Betul sekali. Kalau tadi memang Mas Nyarwi mengatakan ini sepertinya relate-nya itu dengan yang terakhir-terakhir ini terjadi putusan MK. Ini karena memang satu kalimat yang mungkin saya bisa kutip dari apa yang disampaikan Pak Ganjar adalah ya dengan kasus ini jeblok. Nah kasus ini adalah kasus apa? Mungkin ini bisa dijawab dan juga dijelaskan oleh narasumber yang baru saja bergabung dalam perbincangan kita secara daring yang mewakili juga dari kubu Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD yaitu Pak Petrus Celestinus. Selamat malam Pak Petrus. Selamat malam. Baik, Pak Petrus, apa sebenarnya Pak Petrus, apa yang sebenarnya menjadi dasar Pak Ganjar memberikan angka 5, nilai 5 untuk proses penegakan hukum di era kepemimpinan Pak Jokowi ini? Saya kira dasarnya itu Pak Ganjar atau pasangan Ganjar Mahfud merekam keluhan publik. Ya, publik selama ini mengeluh bahwa salah satu sisi yang paling lemah dalam kepemimpinan Jokowi adalah soal penegakan hukum yang betul-betul kurang diperhatikan. Walaupun beberapa kali Pak Jokowi mencoba mengumpulkan semua muspida, ya Forkompimda dikumpulkan, termasuk Polri dikumpulkan beberapa kali memberi pesan supaya tegakkan hukum, tetapi tidak dihiraukan juga. Karena praktek-praktek penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas itu masih berlangsung sampai saat ini. Baik. Kita lihat terakhir yang paling tragis itu soal penggusuran masyarakat Pulau Rempang. Baik. Itu sangat kasat mata bahwa kesewenang-wenangan pemerintah. Gak takut dibilang blunder nanti jadinya Pak Petrus, karena kan yang pendamping dari Pak Ganjar adalah Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Oh iya, biarpun Menko Polhukam sebagai pendamping Pak Ganjar, tapi Pak Ganjar harus jujur di sini dan Menko Polhukam itu kan masih ada atasannya. Jadi kalau Menko Polhukam mau bertindak hitam putih, kalau presidennya bilang tidak, ya tentu dia tidak berdaya. Oke. Jadi ini kan soal penegakan hukum, ini kuncinya di tangan presiden, bukan di tangan Menko Polhukam. Baik, kuncinya di tangan presiden. Kita pahami soal itu. Bang Herzaki mungkin bisa berikan pandangannya mengenai hal ini. Ya. Terima kasih Mbak. Kalau ini kami melihatnya lagi-lagi ya, lagi-lagi mungkin ada yang antara gagal paham atau gagal memahami posisinya begitu. Kenapa Bang? Kita Gagal bicara paham mengenai apa penegakan Bang? hukum. Iya karena begini Mbak, kita bicara mengenai penegakan hukum. Pak Ganjar bilang poinnya 5, tapi Pak Mahfud MD bilang poinnya tertinggi bahkan. Ya kan, poinnya tertinggi kan ada tuh beritanya tuh bahwa ini tertinggi nih penegakan hukum di eranya Pak Jokowi. Ya.
Itu yang pertama gitu. Yang kedua tadi sangat menarik. Oke, memang Menko Polhukam punya atasan namanya Presiden. Tapi apa gunanya kita punya pembantu, menteri-menteri membantu Presiden kalau ternyata tidak bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Lalu kemudian masih diingat juga yang ketiga. Ya masih diingat juga nih Mbak. Yang diingat juga. Kita bicara mengenai penegakan hukum, ya. Menko Polhukam. Kalau menurut kami Pak Mahfud kinerjanya oke kok. Bagus menurut kami. Kemudian yang ketiga yang menjadi pertanyaan besar kan, kita bicara hukum, loh, Menteri Hukum dan HAM setahu kami dari partainya Bang Petrus loh. Dan menurut kami Pak Yasona tuh bagus kok. Ya, beliau objektif ketika memutus kasus kami dulu. Misalnya kan, ada pengajuan mengenai dari orang yang tidak jelas, ngaku-ngaku sebagai pengurus partai kami, beliau dan jajarannya bekerja sigap, meneliti semua dokumen dengan baik, dan akhirnya menjadi keputusan bahwa itu memang tidak sah. Yang dari pihak lain itu gitu. Jadi bagi kami ini menjadi agak kontradiktif gitu. Pada saat kita mengkritik ya, Pak Ganjar mengkritik teman-temannya sendiri, sesama teman-teman satu cawapresnya, yang satu adalah Menkumham, yang juga dari partainya Pak Ganjar gitu. Baik. Dan bagaimana ini? Apakah ini mau cuci tangan misalnya gitu? Baik, Bang Apakah Herzaki. misalnya tidak menghormati dan menghargai kinerja temannya sendiri? Kalau menurut kami malah Pak Mahfud, Menko Polhukam punya kinerja yang baik. Menurut kami Pak Yasona juga kinerjanya baik gitu loh. Sehingga kami bingung, kami ini di tubuh yang berbeda mengapresiasi kerja-kerja teman-temannya Pak Ganjar, tapi kok Pak Ganjar sendiri, temannya sendiri malah dikritik habis-habisan, malah tidak dianggap kerja-kerjanya gitu. Baik. Nah ini kan sangat disayang, kami khawatirnya begini, pemimpin, Tahan sampai kalau situ, dengan Bang teman sendiri Herzaki. aja tidak bisa menghargai, Ya. bagaimana kemudian nanti dengan yang lain, kan begitu. Baik. Tahan Menurut sampai kami. situ Bang Herzaki, nanti kita akan lanjutkan. Mungkin nanti setelah jeda Pak Petrus juga bisa diberikan tanggapan karena Menkumhamnya orang PDIP, kemudian juga Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga akan menjadi pasangan dari Pak Ganjar. Kalau Bang Herzaki tadi mengatakan apa mau cuci tangan, tapi nanti setelah jeda saya juga akan ungkapkan dari angka-angka survei kepuasan masalah kepemimpinan Pak Jokowi di bidang penegakan hukum yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Herzaki. Tapi nanti bisa diberikan pandangannya setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Tidak menegakkan hukum hak asasi manusia yang tadi benar singgung ya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira. Ya dengan kasus ini jeblok. Jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Kita akan kembalikan perbincangan, pemirsa. Pak Petrus, ada dua hal tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Herzaki yang mungkin nanti bisa Pak Petrus tanggapi. Tapi yang poin yang pertama mungkin ini soal survei. Saya juga akan mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD karena terkesan ini kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Saya akan kembali mengulang bahwa Pak Mahfud MD kepada wartawan, kepada media menjelaskan bahwa ada hasil survei dari sebuah lembaga, saya tidak menyebutkan lembaganya, tapi hasil survei terakhir bahwa penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, kemudian bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, dan itu Menko Polhukamnya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang politik dan keamanan 76. Itu yang dijelaskan oleh Pak Mahfud MD. Ini terkesan kontradiktif, kemudian berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Pak Petrus. Ya, jadi kalau Pak Mahfud kan melihat berdasarkan hasil survei, sementara kita tahu survei kita ini kan juga banyak yang pagi lain, sore lain. Sementara kami ini kan praktisi ya, saya harus klarifikasi dulu, saya bicara di sini tidak mengatasnamakan atau saya disebut-sebut sebagai wakil dari PDIP, tidak. Saya ini sebagai profesi advokat independen, saya bicara berdasarkan pengalaman kami sebagai praktisi hukum, bagaimana rakyat kecil ketika berurusan dengan hukum, sampai dengan detik ini banyak oknum penegak hukum memeras pencari keadilan. Terus selama ini selalu dijanjikan akan menegakkan, akan membersihkan, akan mengubah pelayanan keadilan secara lebih baik lagi. Tidak pernah menjadi kenyataan. Jadi kalau kita bilang penegakan hukum itu baik, nah itu ukurannya dari mana? Kan berbeda. Apa yang dijanjikan oleh pemerintah
ya akan memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat, tetapi dalam praktek baik di kejaksaan maupun di kepolisian, oknum-oknum itu masih sering melakukan pemerasan terhadap masyarakat kecil pencari keadilan. Saya baru 3 jam yang lalu dari LP Cipinang, ya, ketemu klien, itu sambil menangis dia menceritakan bagaimana dia menghadapi proses hukum, tetapi hampir setiap saat dia selalu diminta-minta uang. Artinya praktek-praktek mengenai penegakan hukum ini tidak sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah. Ya, baik Pak Petrus, mohon maaf, memang saya harus tahan sampai di sini dulu Pak Petrus, karena saya akan bawa Pak Petrus, Bang Herzaki, kemudian juga Mas Nyarwi dan juga pemirsa untuk bisa melihat pernyataan Mbak Puan Maharani mengomentari mengenai hal ini. Kita akan lihat bersama. Untuk Pak Ganjar menyatakan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan. Nah, hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa kemudian membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih. Jadi memang ke depannya saya berharap bahwa siapapun kemudian nanti yang menjadi pilihan rakyat bisa menjalankan hukum itu secara baik, benar, jujur, adil, sesuai koridornya tanpa ada tebang pilih. Itu pernyataan dari Mbak Puan Maharani yang mengatakan bahwa Pak Ganjar menilai seperti itu pasti sudah ada data-datanya. Nanti mungkin Bang Herzaki juga bisa berikan pandangan. Tapi saya ingin sekali tahu, Mas Nyarwi, ini kan kalau Pak Jokowi kemudian tidak kalau kita bisa sebut mungkin walaupun tidak secara lugas membela, tapi kemudian adalah karena putranya ada di kubu dari Pak Prabowo begitu kan, sehingga kemudian Pak Ganjar mau sampai ataupun berani sampai memberikan nilai seperti ini. Artinya sudah tidak ada saling sindir menyindir, tapi kemudian ini sudah langsung saja diberikan penilaian terhadap rekannya Pak Jokowi. Artinya kalau saya bisa rekan separtainya begitu, Mas Nyarwi. Ya, saya kira begini, yang dimaksudkan Mas Ganjar ketika ngasih skor itu saya lihat itu lebih kepada bukan hukum secara keseluruhan kali ya Put ya, tapi konstitusi gitu. Bahwa misalnya tadi kamu sebutkan bahwa katakanlah diferensiasi memberikan skor yang dianggap rendah karena kinerja belum dianggap maksimal misalnya. Saya kira itu mungkin kalau itu sesama pun kader partai ya bisa jadi itu wajar. Di partai juga saya kira ada demokrasi internal ya, persaingan itu biasa gitu ya. Tapi kemudian kan konteksnya ini kan melihat pada sosok persaingan capres-cawapres kan gitu. Yang mana memang di kubu Pak Prabowo kan kita tahu ada Gibran kan gitu, yang tentu saja kita tahu itu anak presiden, anaknya Pak Jokowi kan gitu. Nah, saya kira itu juga bagian dari strategi dan materi kampanye juga. Itu hal yang wajar juga ya, Put ya. Yang hanya saja begini, saya tertarik tadi apa yang disampaikan Pak Petrus tadi ya. Mungkin kalau kita lihat tadi sekilas soal data survei ya, ada lembaga tadi yang disebutkan, memang kalau secara umum masyarakat ditanya bidang kepuasan hukum, ya terakhir-terakhir datanya juga mengalami peningkatan. Sempat mengalami penurunan tapi mengalami peningkatan. 64 sekian itu kan tinggi ya. Tapi mungkin betul kalau ditanyakan pada spesifik ya, sampelnya ini kan masyarakat umum, populasi secara nasional. Kalau sampelnya adalah misalnya orang yang pernah mendapat pelayanan hukum atau orang pernah mendapatkan kasus-kasusnya tadi dari Pak Petrus ceritakan, mungkin penilaiannya akan berbeda juga. Nah, pertanyaannya ini kan persepsi lagi. Ya, persepsi yang misalnya contoh yang disampaikan Mas Ganjar tadi itu persepsi yang datang dari mana kan gitu. Tapi apapun itu saya kira ya, ini bagian yang menjadikan refleksi juga. Kalaulah misalnya bahwa PDIP selama ini mendukung pemerintah Pak Jokowi gitu ya, kemudian juga ada kader yang menjadi capres gitu ya, yang juga mungkin mengevaluasi, saya kira itu hal yang wajar juga, berarti kan ada kemungkinan dianggap belum maksimal. Nah, pertanyaannya kemudian yang bikin bingung ini kan Mas Zaki nih. Nah, ini gimana kok dulu kerja dengan pemerintah tiba-tiba kok ngasih skornya rendah kan gitu. Makanya Mas Zaki bingung soal hari ini kan. Ya, baik, Bang Herzaki, ada pandangan mungkin karena kalau tadi Mbak Puan mengatakan Pak Ganjar ini tidak mungkin ngomong gitu kalau tidak ada datanya. Nah, Pak Ganjar juga kemudian pada kesempatan berikutnya berbicara kepada media mengatakan ini juga dari suara masyarakat, keluhan masyarakat seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Petrus. Bang Zaki. Ya, memang sangat baik kalau misalnya calon pemimpin bangsa kita ini misalnya ada keluhan masyarakat lalu berupaya untuk diselesaikan atau disampaikan. Tapi tentunya sebagai seorang pemimpin, kita kan butuh pemimpin ya, jangan semua setiap hal siapa bicara apa langsung dianggap sebagai suatu kebenaran. Diteliti dulu, dicek dulu, dipelajari dulu gitu. Lalu apakah 1-2 orang berbicara lalu itu bisa dianggap mewakili seluruh Indonesia, kan tidak juga gitu. Apalagi kita bicara mengenai kinerja hukum. Kinerja hukum ini kan bukan kerja yang sederhana ya. Ini banyak pihak yang terlibat.
ya kan? Tetapi yang paling penting yang bagi kami yang menjadi permasalahan besar adalah bagaimana seorang capres yang merupakan bagian dari pemerintah, yang partainya paling banyak kadernya di pemerintah, bahkan bidang Polhukam itu juga adalah kader-kader dari partainya. Lalu misalnya Menpan RB terkait dengan netralitas ASN juga kader partainya. Lalu bisa berbeda pandangan dengan cawapresnya. Apakah misalnya, mohon maaf, ini kawin paksa apa gitu ya? Kami sebenarnya tidak mau mengkritisi pasangan lain, tetapi yang kami bingungnya, kami mau mengomentari apa? Sesama mereka saja sudah kontradiktif, saling serang sendiri, saling berbeda pandangan sendiri gitu. Ya publik bisa melihat lah bagaimana pemimpin itu seharusnya memiliki gagasan-gagasan yang kuat, punya argumen-argumen yang dilandasi oleh data dan fakta yang benar-benar solid gitu. Kalau kita lihat Pak Prabowo berbicara selalu ada data dan faktanya, ya, tidak hanya asal, mohon maaf nih, mendadak kritis gitu. Atau misalnya seakan-akan mau dibuat sebagai pahlawan, ini masalahnya besar nih saat ini, oh kita harus selesai, saya bisa menyelesaikan masalah, nggak begitu. Kalau Pak Prabowo kan tipikalnya, ya kita apresiasi apa yang baik saat ini, tapi kita akui ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan. Kan enak kita kalau kita bicara ya dengan pemimpin yang seperti ini, dan lagi-lagi pada saat mengkritisi sesuatu, beliau punya datanya, membawa data. Kita bicara mengenai program makan siang gratis, kita punya datanya, berapa anak, berapa ibu hamil dan balita, berapa biaya yang kira-kira dibutuhkan, lalu seperti apa misalnya pendanaan ini bisa dilakukan. Bukan penegakan hukum 5, ini apa? Ini mohon maaf, ini capres ini mohon maaf ya, ini kan bukan upaya, ini kan upaya kontestasi calon pemimpin bangsa gitu loh, bukan kontes-kontes yang kerjanya mencari sensasi gitu loh. Ya kan, mencari sensasi di pemberitaan, sensasi di media sosial. Kok kami tadi cermati Mbak Puan tuh pendapatnya sangat baik dan sangat bijaksana loh. Ini kami lihat kalau sebenarnya kalau Mbak Puan yang menjadi capres, bisa jadi kami lebih gemeter ini kok misalnya. Karena melihat beliau, apa yang disampaikan beliau sangat terukur gitu ya. Kami cermati gitu ya. Tapi ya bagus lah ternyata bukan Mbak Puan yang menjadi capres ya. Kalau bagi kami begini, mohon maaf, bagi kami, kalau kami di TKN, Pak Prabowo, wakilnya siapapun, menyampaikan apapun ke publik itu sangat hati-hati berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan perasaan. Karena ini apapun ucapan itu benar-benar dikutip oleh publik dan didengarkan publik loh. Baik, Bang Zaky, sampai di situ tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Termasuk juga tadi kalau kata Bang Zaky, Pak Petrus, apakah jangan-jangan ini hanya pernyataan untuk menebar sensasi, dan juga ini terlihat nggak solid sepertinya antara Pak Ganjar dengan juga cawapresnya Pak Mahfud MD. Nanti Pak Petrus silakan ditanggapi, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Menegakkan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira. Ya dengan kasus ini jeblok. Jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira. Hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagian data. Ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Merah itu Mas berarti. Rambutnya merah ya. Ya. Ini Uceng, aduh. Kami kembali tayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Memang sepertinya nilai yang disampaikan atau nilai yang diberikan nilai 5 tersebut adalah memang potret hukum di tanah air atau potret penegakan hukum tanah air setelah putusan MK keluar. Karena memang tadi Pak Ganjar mengatakan ya dengan kasus ini jeblok. Nah kasus ini memang tidak dijelaskan oleh Pak Ganjar dalam forum tersebut, tapi memang kasus ini dimaksud adalah putusan MK. Dari mana kemudian kami mendapatkan keterangan itu? Kami mendapatkan keterangannya dari postingan ataupun juga unggahan Pak Mahfud MD di media sosialnya yang mengatakan bahwa memang ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5. Lalu ada yang bilang bahwa itu tanggung jawab Menko Polhukam. Padahal Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yang dijatuhkan MK.
Dan adapun sebelum itu sampai September 2023 berdasarkan hasil survei sebuah litbang ini dirilis bulan September, memang tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa rataannya bagus mencapai 61,9%. Kemudian dipertegas lagi oleh Pak Mahfud MD mengatakan jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas, yaitu sekarang ini pasca tragedi panas di MK sesuai dengan pertanyaan panelis di sana, artinya panelis di forum tersebut. Ini diperjelas oleh Pak Mahfud MD untuk bisa menjawab segala macam keriuhan yang ada di kalangan masyarakat dan juga mungkin menghindari dibelok-belokkan oleh dari tim lain ataupun juga para simpatisan relawan lain. Mas Nyarwi. Ya, justru klarifikasi Pak Mahfud MD itu memperjelas apa yang disampaikan Mas Ganjar tadi. Mungkin yang dimaksudkan bahkan tadi ada kata jeblok ya, atau skor 5 itu adalah setelah putusan MK itu juga, bahkan seiring dengan putusan MK sebelumnya. Tapi itu wajar ya Putri ya, karena kita kalau menilai konteks hukum itu kan banyak sekali dimensinya. Ini kan konstitusi ya. Nah sementara yang lain mungkin kan terkait penegakan dimensi berbagai kasus-kasus hukum ya. Lembaga juga banyak ya, dari Polri, KPK ya kan, dan lembaga-lembaga penegakan yang lain gitu. Sehingga kalau kita lihat mungkin perlu dipilah ya antara kinerja apa yang sudah dicapai gitu dengan persepsi publik. Nah persepsi publik ini tentu saja tidak spesifik ya, artinya kadangkala sifatnya umum ya, melihat kinerja secara umum dari pemerintah di bidang hukum. Di banyak data survei ditanyakannya juga begitu, dan sampelnya juga masyarakat, yang mana masyarakat itu sendiri tingkat pengetahuannya ya terkait dengan kasus-kasus hukum itu tidak mungkin sama ya, secara umum mungkin ya sangat permukaan lah ya. Nah beda dengan tadi disebutkan siapa namanya, lupa saya. Siapa, Bang Herzaki? Ya, bukan Pak Petrus. Mohon maaf Pak Petrus ya. Tadi disebutkan itu kan pasti ada pengalaman yang berbeda. Ya, yang mungkin masyarakat juga banyak ketika dalam proses misalnya kita mengikuti proses pengadilan untuk menjadi objek atau subjek ya dalam kasus hukum. Di sana saya kira pengalamannya juga mungkin ada yang tidak enak, dan itu bisa jadi itu juga terjadi. Tetapi overall saya lihat semangatnya ya, semangat dari Mas Ganjar itu saya lihat tadi diklarifikasi Pak Mahfud ya, itu saya kira untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia itu bisa lebih baik. Nah ini tentu tidak hanya eksklusif pada Capres Ganjar Mahfud saja, saya lihat di visi-misi yang lain termasuk Pak Prabowo, termasuk Anies juga ada statement-statement yang di dokumennya juga secara tidak langsung menyatakan itu. Baik, gitu. iya. Bang Herzaki, atau juga mungkin ini sisa waktunya juga sangat terbatas untuk perbincangan ini, jadi mungkin saya nanti berikan kesempatan kepada Pak narasumber untuk berikan kalimat penutup. Bang Herzaki terlebih dahulu, singkat Bang Herzaki. Kalau kami sih sederhana gitu ya. Yang bertanggung jawab tadi kan seperti disampaikan oleh Bang Nyarwi Ahmad jelas, bukan hanya satu pihak, banyak pihak gitu. Lalu kemudian dengan mudah dan menggampangnya menilai suatu kompleksitas yang luar biasa dalam penegakan hukum di Indonesia dengan hanya satu kasus gitu. Ini yang berbahaya nih kalau pemimpin dengan gampangnya mensimplifikasi pekerjaan-pekerjaan besar ya, seakan-akan pekerjaan sederhana lalu kemudian seakan mencari kambing hitam, bahkan cenderung playing victim, tapi tidak tampil dengan gagasan-gagasan gitu. Kalau emang dirasa ada yang kurang pas, seperti apa gagasannya? Ya sebutkan isu seperti ini bagaimana mengatasinya gitu. Ya ini yang kami sangat sayangkan, menjadi seorang calon presiden memang tidak mudah, ingin menarik perhatian publik, tapi tolonglah tariklah perhatian publik dengan gagasan-gagasan, bukan bawa-bawa perasaan ataupun sekedar mencari sensasi. Sampaikan dengan argumen terukur berdasarkan data. Ini yang selalu diingatkan kepada kami ya di Partai Demokrat ya oleh Mas Ahaye ketum kami, dan ini juga lah yang diingatkan ketika kami di TKN pada saat bersama Pak Prabowo gitu. Sampaikan data dan fakta sebenarnya, sampaikan argumen yang terukur, dan jangan pernah menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah atau framing-framing yang tak berdasar gitu. Karena kita harus memberikan pencerahan kepada publik, bukan membuat riuh, membuat keruh. Ya, ayo adu gagasan, jangan adu perasaan. Oke, baik Bang Herzaki. Pak Petrus mungkin terakhir penutup juga. Ya, jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar itu sudah sangat tepat, karena itu mewakili keresahan rakyat kecil yang selama ini menjadi korban proses peradilan ya. Jadi dia sudah mewakili dan dia mungkin sudah merekam ya keluhan dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai tempat, dan itu sangat bagus dan itulah yang tepat. Kemudian kalau dihubungkan lagi dengan kisru di Mahkamah Konstitusi, itu memang Mahkamah Konstitusi ini sekarang menurut Pak Profesor Jimli itu berada di titik nadir.
artinya dia mengalami penurunan yang luar biasa. Karena apa? Karena nepotisme dan dinasti itu naik pangkat dari sebelumnya hanya di level bupati, wali kota, gubernur, sekarang masuk lembaga kepresidenan dan Mahkamah Konstitusi. Ini yang kita mengalami kehancuran yang kalau ditanya ke saya bukan beri angka 5 tapi saya beri angka 3. Ya. Baik, terima kasih Karena Pak kerusakannya Petrus. luar biasa. Baik Pak Petrus, terima kasih. Memang masih panjang sebenarnya ini bisa diperdebatkan, tapi sayangnya keterbatasan juga dalam perbincangan ini Bang Herzaki. Terima kasih Pak Petrus, terima kasih. Mas Nyarwi masih bersama kami, nanti menemani Agita juga untuk bisa membacakan data, fakta yang juga kami akan sajikan kepada pemirsa. Data apa yang akan disampaikan hari ini Agita? Ya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa. Hari ini kita akan membedah bagaimana peta kekuatan dari masing-masing capres dan juga cawapres, khususnya untuk dari partai politik pengusung. Kali ini kita akan membedah peta kekuatan untuk khususnya di wilayah Jawa Timur, karena diketahui Jawa Timur ini merupakan lumbung suara yang menjadi kunci. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemilu akan berlangsung dalam beberapa bulan lagi dan tentunya setiap tim pemenangan ini memiliki strategi untuk memenangkan para pasangan dan juga jagoan-jagoan mereka. Termasuk diantaranya pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian pasangan capres dan juga cawapres dan juga partai pengusung, partai koalisi pengusung ini memiliki strategi dan juga peta kekuatan untuk memenangkan Pilpres. Khususnya untuk hari ini pemirsa, kita akan membahas wilayah yang menjadi domain kunci dalam Pilpres 2024, yaitu wilayah Provinsi Jawa Timur. Kita akan kembali berbincang bersama pengawat politik, yaitu Mas Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi, selamat malam. Malam. Oke, sebelumnya ya kita mau bahas dulu wilayah Jawa Timur ini kan banyak sekali yang mengatakan adalah domain atau lumbung suara yang menjadi kunci. Sebenarnya seperti apa sih karakteristik atau kenapa ini bisa menjadi wilayah kunci, Mas? Yang pertama ya, kalau kita lihat ya, di data BPS maupun juga saya lihat juga sama ya di beberapa data yang lain, Jawa Timur itu kan jumlah pemilih dari total populasi nasional itu nomor 2 provinsi itu ya, setelah Jawa Barat. Ya kan, kalau di total semuanya dengan Provinsi Jawa tentu kita sangat besar sekali, tapi Jawa Timur itu sangat luar biasa ya, nomor 2. Nah yang kedua, dalam beberapa kali event Pilpres kita lihat gitu kan, selalu ada siapa yang bisa memenangkan Jawa Timur gitu, itu kecenderungannya menang dalam Pilpres. Ya banyak sekali ya sering disebut kayak gitu ya. Betul, itu Pak Jokowi 2 periode juga demikian gitu, bahkan di era Pak SBY juga sama. Nah, nah yang ketiga ini yang menarik di Jawa Timur ini kan kalau kita lihat ya banyak sekali tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang menjadi tokoh nasional. Oke, kita sambil melihat ya Mas Nyarwi ya, untuk daftar pemilih tetap pemilu 2024 di Jawa Timur, pemirsa ini total ada 31.402.838 pemilih. Terdiri dari pemilih laki-laki sejumlah 15.495.556 dan juga untuk pemilih perempuan sejumlah 15.907.282 pemilih. Artinya ini memang betul ya dikatakan Mas Nyarwi, sangat besar sekali dengan total TPS 120.666 TPS. Angka yang fantastis sekali ya Mas ya? Iya. Tapi tadi saya lihat pemilih perempuannya lebih banyak sedikit. Betul. Nah ini juga menjadi, apakah menjadi salah satu strategi juga ya? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya, nah ini dia, kita hadirkan pemirsa. Suara dari Partai Koalisi Pengusung Capres, ini khususnya untuk pemilu legislatif 2019 di wilayah Jawa Timur. Kita hadirkan terlebih dahulu, yang pertama dari Prabowo Gibran, yang di tengah terlebih dahulu ini diusung oleh 9 partai politik, 4 merupakan partai parlemen, dan 3 partai peserta pemilu 2019, 2 partai baru peserta pemilu 2024, sehingga total suara ini sejumlah 37,07%. Selanjutnya juga untuk Anies Muhaimin, diusung oleh 4 partai politik, 3 partai parlemen, 1 partai baru peserta pemilu 2024 dengan total suara sejumlah 33,03%. Dan juga selanjutnya pemirsa, kita hadirkan untuk Ganjar Mahfud, ini diusung 4 partai politik, 2 partai parlemen, 2 partai non-parlemen. Nah kita hadirkan terlebih dahulu ini dari perolehan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan total suara pemirsa 7.251.560 suara. Tadi kita sudah jabarkan, nah ini dia. Dari angka-angka partai-partai pengusung, mulai dari Partai Nasdem sejumlah 9,71%, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB 19,41%, dan juga PKS 3,91%, dan juga Partai Umat yang ini merupakan partai yang akan berkontestasi juga. Ya, partai baru. Ya, betul. Nah,
Kembali lagi kita hadirkan pemirsa, ini untuk pasangan nomor 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Total suara tadi sudah disebutkan 37,07% atau setara dengan 8.218.690 total suara. Nah, kemudian juga untuk partai pengusung seperti yang sudah disajikan pemirsa, Gerindra 11,05%, Golkar 10,02%, PAN 5,4% dan juga Partai Demokrat 8,23%. Selanjutnya kita hadirkan pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kita hadirkan bersama-sama. Tadi seperti sudah disebutkan untuk total suara ini sejumlah 28,16% sehingga dikonversi yaitu 6.236.548 suara. Untuk partai pengusung, PDIP setara dengan 19,41%, P3 5,38% dan juga Perindo 2,2% dan Hanura 1,17%. Ini kan artinya Mas Nyarwi tidak terlalu jauh-jauh beda ya. Tadi ada 33%, 30% dan juga 28% untuk masing-masing Pak Anies, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Ini berarti betul-betul menjadi medan pertempuran sekali Jawa Timur ini. Iya, kalau kita lihat di data sebaran ini kan beda dengan kalau kita lihat di data nasional. Dimana kalau di data nasional jumlah partai atau suara maupun kursi pendukung Prabowo Gibran itu sangat besar. Ya, sementara Ganjar Mahfud relatif kecil dan juga sama dengan Anies Muhaimin. Tapi khusus untuk konteks Jawa Timur ini menarik karena merata angkanya ya. Ya memang agak lebih besar ya. Yang salah satu tadi ya 33 berapa tadi. Nah, tetapi kalau kita lihat karena overall merata maka persaingannya itu menjadi kompetitif sebenarnya. Persaingannya menjadi kompetitif, yang menjadi pertanyaan adalah karakteristik dari pemilih di Jawa Timur ini seperti apa? Banyak yang mengatakan pemilih Jawa Timur erat sekali kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Kalau kita lihat kan tim-tim pemenangan ini baik dari kubu Pak Anies, kemudian Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar masing-masing punya figur-figur tokoh Jawa Timur. Misalnya kita sebutkan kalau dari Pak Anies ini ada Gus Maksum ya. Kemudian juga untuk Pak Prabowo ada Bu Hovifah dan juga Pak Ganjar ada Bu Yeni Wahid. Ini bagaimana melihat pertarungan antara figur-figur ini? Ya, yang pertama begini, betul bahwa dikatakan bahwa untuk konteks Jawa Timur itu memang dominan ya, kita baca itu asosiasi ke NU sangat besar. Bahkan di beberapa data survei teman-teman ada yang mengatakan sampai 80% ya. Kalau nggak salah itu surveinya indikator ya. Nah, kemudian mungkin selain di sana ya asosiasi dengan NU, tingkat keaktifan itu juga sangat tinggi. Belum lagi, ini yang ketiga ya, banyak tokoh-tokoh di Jawa Timur termasuk tokoh NU itu juga tokoh nasional. Yang ini saya kira betul nama-nama yang tadi disebut dan itu punya jaringan. Belum lagi ya kalau kita lihat mungkin nggak hanya sekedar NU saja ya variabelnya. Tapi Jawa Timur ini juga sebenarnya ya ada kultur-kultur tertentu yang kemudian masing-masing tokoh ya itu punya pengaruh dominan di area-area masing-masing. Nah, tapi juga biasanya salah satunya kenapa ini kaitannya dengan NU ya itu jadi rebutan ya. Karena apa? Karena kalau dalam konteks Jawa Timur itu kan tidak hanya bagaimana organisasi NU dilahirkan, tapi juga jaringan para ulama dan kiai. Ya contoh misalnya tadi disebutkan ya Kiai Abdullah Maksum ya, Gus Maksum misalnya. Itu kan pesantren langitan. Kalau kita lihat sejarahnya kan panjang ya. Kemudian termasuk bisa melahirkan beberapa tokoh yang kemudian juga termasuk Ki Abdullah Fakih itu disegani oleh zaman daerah Gus Dur. Tapi pesantren yang lain juga sama pertumbuhannya ya. Jadi sekali lagi banyak sekali tokoh-tokoh ini yang akan kemudian sangat diharapkan oleh masing-masing capres itu menjadi endorser dan akan menjadi titik-titik yang mengkoneksikan sekaligus ada kemungkinan nih untuk bisa memobilisasi basis-basis di area Jawa Timur itu kan gitu. Kita akan lihat ini tentunya menjadi strategi dari masing-masing kandidat baik nomor 1, 2 dan juga 3. Terima kasih sekali lagi Mas Nyarwi Ahmad sudah bergabung bersama kami dan kita akan lihat bagaimana dinamikanya ke depan. Kembali bersama kami pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali melepas langsung pengiriman bantuan kemanusiaan tahap 2 ke Gaza Palestina. Bantuan seberat 21 ton ini diterbangkan menggunakan 2 pesawat dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina.
Presiden Joko Widodo pun melepas langsung bantuan tahap 2 ini yang berisi makanan, obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, serta berbagai kebutuhan lainnya. Bantuan kemanusiaan seberat 21 ton ini merupakan sumbangan yang berasal dari pemerintah dan juga sejumlah elemen masyarakat. Adapun bantuan dari pemerintah Indonesia berjumlah sebesar 31,9 miliar rupiah. Dan selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga akan terus memberikan dukungan politik bagi Palestina. Dan sebagai salah satu utusan khusus OKI, Menteri Luar Negeri Indonesia juga sedang berada di beberapa negara untuk menggalang dukungan agar kekejaman di Gaza segera dihentikan, dilakukan sesegera mungkin gencatan senjata, dan bantuan kemanusiaan bisa masuk dengan baik untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza. Sama seperti bantuan tahap pertama, bantuan yang diterbangkan dengan 2 pesawat charter ini akan dikirimkan melalui Al Arish, Mesir, dan kemudian disalurkan ke Gaza. Sebelumnya, pada 4 November lalu, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap pertama ke Palestina berupa 51,5 ton makanan, alat medis, selimut, dan kebutuhan lainnya. Dari Jakarta, Zinka Neila, Senida Aditya, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Giska Deborah Aritonang sebagai tersangka kasus penipuan tiket konser Coldplay. Berdasarkan penyidikan, tersangka Giska ini memperoleh keuntungan hingga 5,1 miliar rupiah dari penipuan dan penggelapan sebanyak 2.268 tiket konser. Selain menetapkan sebagai tersangka, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang dibeli tersangka sebesar 600 juta rupiah menggunakan uang hasil kejahatannya. Sementara uang sebesar 2 miliar rupiah digunakan tersangka untuk keperluan pribadinya. Guna penyelidikan lebih lanjut, Polres Jakarta Pusat masih melakukan pengembangan terhadap uang atau barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka, termasuk mencari pihak lain yang mungkin terlibat dalam penipuan tiket konser ini. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses. Pemirsa, pertarungan sengit antar peserta Pilpres semakin ketat, kini tugas cawapres sudah semakin padat. Tidak hanya terjun belusukan kampung, mereka juga rutin mengunjungi ulama untuk mencari berkah. Lepas dari penetapan nomor urut Capres dan Cawapres 14 November 2023 lalu, masing-masing calon presiden dan wakil presiden semakin gencar berbagi tugas. Mulai dari olahraga di hari libur, belusukan ke pasar, menyapa pengendara ojek, hingga bertemu kalangan santri dan para ulama. Belusukan yang mereka lakukan bukan sesuatu yang baru. Kegiatan Capres dan Cawapres sudah menjadi agenda rutin 5 tahunan. Menyapa masyarakat agar dipilih pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, pulang ke kampung halamannya di Jombang, Jawa Timur untuk bertemu ibu dan keluarga besarnya. Tak sekedar meminta doa kepada ibu dan keluarga besar, Muhaimin juga menyempatkan untuk mengunjungi peringatan harlah Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar dan berbagi pengalaman serta wejangan kepada para santri. Alhamdulillah hari ini saya sowan kepada seluruh sesepuh bini sepuh Mambaul Ma'arif Bani Bisri Sansuri. Selama ini saya belum pernah minta izin dan sowan khusus. Setelah penetapan dan dapat nomor, saya minta izin mohon doa restu kepada seluruh Bani Bisri Sansuri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Semoga
perjalanan ini didoakan oleh seluruh keluarga sehingga lancar, sukses, menang. Sebagai calon pemimpin muda dari Koalisi Indonesia Maju, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pun merasakan damai setelah bertemu dengan ulama-ulama di tanah air. Kunjungan ke pesantren modern Al-Kautsar di kawasan Medan Denai, Sumatera Utara, pasangan nomor urut 2 itu diterima dengan hangat oleh kiai pesantren. Gibran pun disuapi kudapan sebagai simbol mengupah-upah yang berarti ungkapan doa dalam tradisi Batak. Gibran juga diberikan tongkat dan dipakaikan ulos Batak yang berarti pemberian semangat untuk Gibran dari para ulama. Para pengusaha Pondok luar biasa sekali doa dan dukungan dari beliau memberikan arahan bagi kami yang masih muda. Saya kira luar biasa sekali. Presiden, kenapa di setiap pertemuan selalu bertemu dengan ulama? Wajib ya, ulama, tokoh agama, masyarakat, semua harus kita. Intinya adalah bukan mencari dukungan, tapi mencari banyak teman dan banyak doa. Ya, doa didoakan. Sementara itu, calon wakil presiden dengan nomor urut 3 Mahfud MD melaksanakan istighosah untuk keselamatan bangsa Indonesia di Gor Ahmad Yani Panglegur, Sumeneb, Madura. Mahfud mengajak masyarakat bergotong royong dan berbenah untuk negeri yang mengalami banyak ujian. Bangsa kita ini sekarang diancam oleh perpecahan dan oleh kemunduran. Karena apa, saudara? Karena di Indonesia ini diakui atau tidak sangat banyak korupsi. Karena sekarang melihat ke arah manapun di Indonesia ini selalu ada korupsi. Coba dari sini saudara, lihat ke atas. Ada pesawat lewat. Ada korupsi di perusahaan pesawat terbang. Lihat ke laut. Ada illegal fishing, pencurian ikan secara ilegal. Lihat ke hutan, ada korupsi di bidang kehutanan. Lihat ke rumah sakit, ada korupsi di bidang penyelenggaraan kesehatan. Di mana-mana banyak korupsi. Sementara penegakan hukum kita ini harus diakui masih lemah. Mahfud MD tidak menginginkan jabatannya menjadi ruang untuk melakukan politik praktis. Istighosah yang dilaksanakan di lapangan terbuka bersama kiai dan ulama itu diharapkan dapat menjadi doa keselamatan dan keberkahan atas Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Dan usai sudah, apa kabar Indonesia Malam menemani Anda bersama saya dan juga Putri Viola. Betul sekali, dan juga rangkaian kabar tadi menjadi penutup jumpa kita di malam hari ini. Kami akan kembali esok pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola. Dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka.
bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, gak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Mori Grow.